Iya, kembali lagi bersama saya jurnalis Banjarmasin Pos Kurniawan. Di sesi kedua ini pembicaraan kita bersama Putri Pariwisata Kalsel 2022, Nanda. Oke Nanda, tadi sudah banyak ya kita ngobrol soal potensi wisata di Kalsel. Betul. Juga upaya sederhana dari Nanda dalam mempromosikan itu melalui sosial media. Juga ada semacam PR nantinya untuk merangkul pelaku-pelaku sosial media yang influencer tadi kata Nanda ya. Betul. Untuk bersama-sama nanti lebih mengoptimalkan dalam mempromosikan pariwisata. Memang sejauh ini sih mereka sudah optimal ya. Kalau saya lihat kan, saya senang juga kan lihat-lihat sosial media. Kalau nggak dari sosial media kita nggak tahu nih yang jauh-jauh. Terus tips-tips untuk menuju, terus keindahan yang ada ternyata banyak sekali di Kalsel ini yang dilakukan oleh para penggiat sosial media. Betul. Nah, dalam upaya merangkul nanti ini tentunya kira-kira mereka bersedia nggak ya? Bersedia Iya, nggak ya? ini pertanyaannya saya balik gitu. Kira-kira bersedia nggak ya? Kalau menurut Nanda gimana? Kalau menurut Nanda bersedia atau enggak itu pilihan masing-masing ya. Mungkin kalau Nanda tanya Mas Kurniawan, Mas bersedia nggak kalau kita naik motor ke Sambar Gelap? Mau nggak? Nggak jauh, Nggak mau ya? nggak jauh. Nah, jadi pertanyaan itu mungkin kembali ke orang ya. Mungkin ada yang bersedia, ada yang enggak gitu lah. Tergantung gimana sih cara kita buat nge-packing programnya gitu loh. Oke. Misalkan kita punya program namanya Bajalanan Kasanak ya. Ya. Kita berandai-andai aja dulu nih. Aha. Nah, terus kita ajak nih para influencer buat jalan-jalan ke wisata yang agak jauh, Sambar Gelap. Nah, tapi jangan pakai packaging yang harus susah banget gitu loh. Gak usah yang kayak, yuk kita promosiin pariwisata ke Sambar Gelap gitu. Gak kayak gitu caranya. Caranya tuh lebih ke yang menarik perhatian mereka gitu loh. Mungkin kita tunjukin dulu, nanti kalau misalkan kita Sambar Gelap tuh asik loh. Kita ngeliat ini, ngelakuin ini gitu lah. Dengan cara itu, mereka kemungkinan besar akan tertarik gitu loh. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka dapatkan setelah dari situ akan lebih besar gitu loh daripada effortnya kalau kita ke Sambar Gelap naik mobil selama itu gitu. Juga ada Kiram, Bukit Batu ya sekarang ini ya, dan itu tergantung dapat kita lakukan diantaranya dengan cara pengemasan tadi ya, packaging ya. Oke, ini selama di Kalsel sebelum menjadi Putri Pariwisata dan sekarang sudah nih kemana aja nih sudah nih berjalanan ke sana ya. ke mana gitu? Kalau berjalan ke sana itu mungkin kurang lengkap ya jalan-jalannya, karena ada juga jalan-jalan biasanya diajak tentunya sama terbatas waktu juga ya kegiatan. Ya diajak sama produser di kerjaan gitu. Selama ini sih Nanda udah jalan-jalan ke Batu Balian, ke pokoknya ke Riam Kanan itu kita udah lumayan keliling. Terus udah ke Loksado juga. Loksado di mana nih? Loksado Nanda di Haratai. Haratai ya, air terjun. Betul. Oke, terus nginep di villanya bagus banget. Emang. Harus banget ke sana. Harus ya. Harus banget. Terus Loksado tuh ya. Explore Banjarmasin ya tentunya, karena Nanda dari Banjarmasin. Nah ini di Banjarmasin itu udah banyak banget, tentunya yang deket kayak Kampung Sesirangan, ke Sungai Duyung, terus ke pengrajin Tangguy juga, terus ke wisata-wisata lain kayak Pulau Bromo, terus Kampung Biru, Kampung Hijau, banyak. Nah dari situ sebenarnya sebelum jadi Putpar ya, sebelum jadi Putpar, Nanda tuh udah ngeliat gitu loh, apa sih permasalahan yang ada di pariwisata Kalsel gitu loh. Dan itu juga alasan kuat ya kenapa Nanda pengen banget jadi Putri Pariwisata, agar punya privilege, punya kekuatan lah istilahnya, buat bisa merangkul orang-orang yang ada di pariwisata. Jalan-jalan, gak sekedar berkunjung, gak sekedar bikin konten, tapi sekarang ini punya tugas lebih nih ya, untuk mempromosikan nih bagaimana pembangunannya. Ini terkait nih obrolan kita yang barusan kita ulas. Ini dengan pertanyaan dari Saudara Darwin, katanya Mbak Nanda sebagai Putri Pariwisata udah berapa banyak tempat nih yang dikunjungi dan tahu nggak sejarah tempatnya? Tadi kan sudah disebutkan ya, ke Loksado, terus ke mana tadi ke Riam Kanan ya? Iya. Terus ke wisata di Banjarmasin. Nih untuk sejarahnya nih kita bahas gimana nih terkait pertanyaan dari Saudara Darwin ini.
Kalau sejarahnya, yang menarik bagi Pian mungkin kesannya gimana nih? kalau sejarahnya mungkin Anda belum terlalu mendalami ya, karena Anda itu fokusnya ke melihat permasalahan yang terjadi di pariwisata, terus melihat apa sih potensi yang bisa digali. Kalau sejarahnya nanti kita bisa belajar sama-sama, dan bisa jadi masukan juga buat putra-putri pariwisata agar bisa melihat lagi nih sejarah dan ngasih tahu ke orang-orang. Karena dari pariwisata itu yang kita jual bukan cuma tempatnya. Betul, historinya juga ya. Bisa dijual gitu. Dan itu memang banyak ada ya di Kalsel itu ya, terkait sejarahnya nih ya. Contoh kayak Bendungan Riam Kanan itu nggak tiba-tiba ada kan, ada juga sejarahnya bagaimana pembangunannya kan saat itu. Iya betul, menarik sih pertanyaannya tentang sejarah ya. Sejarah itu juga bisa dikembangkan tentunya ya. Betul. Oh iya, ada juga nih satu bukan sejarah sih, lebih ke cerita. Satu hal yang pengen banget nanti implementasikan di Kalsel. Apa itu? Kalau kita ke Jogja, nggak lengkap kalau nggak foto di tulisan jalan Malioboro. Oke. Nah, di Kalsel itu Anda harap ya ada sebuah icon juga, misalkan Jalan Es Parman gitu, yang bisa jadi tempat buat para wisatawan foto-foto di situ. Atau di Banjarbaru, Jalan Panglima Batur, mungkin ya kan itu jadi pusat wisata kuliner juga nih sekarang di Banjarbaru tuh. Iya betul. Kalau di Banjarmasin kira-kira di mana ya? Ada sebenarnya ya. Jalan Lambung Mangkurat, mobilnya cepat-cepat. Sebenarnya ada. Di Banjarmasin Tempo dulu ada itu bisa kayak ya? nama jalan gitu, bukan nama jalan sih. Jadi di Banjarmasin Tempo dulu itu di pertigaannya itu ada semacam kayak tiang yang mirip kayak di Malioboro, tapi kayak penunjuk-penunjuk jalan gitu. Itu juga bisa foto-foto gitu. Gitu. Dan suka sih Banjarmasin Tempo dulu itu tanpa anak muda sadari mereka sudah ikut mengembangkan pariwisata juga dengan cara ngopi gitu. Ya karena kita kan pendekatan untuk melestarikan pariwisata juga nggak harus yang serius banget gitu sambil santai ya sekarang kan serba mudah nih ya untuk mempromosikan nih. Betul. Santai cekrek bikin konten itu termasuk salah satu strategi juga. Strategi yang luar biasa. Menurut Anda sih poin plusnya dari banyaknya generasi muda sekarang adalah mereka bisa menerapkan promosi pariwisata itu sebagai sebuah lifestyle. Bukan yang bahasa Banjar itu bistilah. Bukan yang bistilah harus mempromosikan. Gitu. Sambil santai ya. Jalan cekrek posting itu. Tadi terdengar sudah mengunjungi juga ke Loksado ya Harata ya. Ini kan termasuk wisata alam nih. Saya pernah ke sana, terus ke Kalau juga ada dalam rencana. Terus saya pernah juga ke daerah Riam Kanan itu, terus naik ke atas namanya tuh Bukit Batu? Bukan, naik lagi di sekitar Bunglai pokoknya. Itu ada naik ke atas lagi. Nah itu semuanya tuh terjaga masih alami. Contoh kayak ke Haratai pun pasti tidak menemukan jalan semen kan. Kita melalui sungai, jalan lika-liku, batu-batu, betul. Nah itu apakah nilai-nilai keunggulan dari wisata alam itu perlu dijaga atau mungkin perlu dipoles lagi dengan sentuhan modern atau gimana? Atau tetap biarkan secara alamiah? Jadi supaya pengunjung pun merasakan memang seperti inilah wisata alam. Bagaimana sih menurut pemikiran Anda? Kalau dari Anda pribadi, dari segi alamnya nggak usah dipoles, tapi harus diinovasikan lagi supaya lebih baik. Nah, diinovasikannya itu bukan dengan cara kita menambah sebuah objek, misalkan kayak biasa kan di wisata-wisata itu kan ada kayak monumen love gitu, yang warna-warni. Wah iya, ini pemikiran berarti sama saya ini. Gak harus kayak gitu. Gak harus ya. Dibiarkan kayak gitu, tapi kita mungkin harus ada sesuatu untuk bisa menjaga kelestariannya. Nah, jadi Anda tuh sempat ngobrol ya sama salah satu penggerak lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Nah, jadi Anda tuh ngobrol tuh sama kakaknya. Gimana kalau misalkan nih di wisata, misalkan kita naik gunung. Kita itu kayak ngebawa sebuah tas gitu ya, tas, dan kita itu kalau misalkan lihat sampah harus diambil gitu loh, harus diambil. Dan kalau misalkan di bawaan kita, kan selain kita bawa tas yang dikasih sama orang dari kampung sana, kita kan bawa tas juga nih, tas ransel. Tas ransel kita itu dihitung berapa sih barang yang sekali pakai buang, misalkan mie instan, air mineral botol, itu dihitung tuh ada berapa biji, misalkan ada 10. Kalau misalkan kita turun dari gunung itu nggak 10, kurang dari 10,
kita tuh kena denda. Oh. Kena denda atau misalkan kita kena hukuman. Kena hukuman kita harus mengutin sampah-sampah di sekitar situ. Oh, iya, Gitu, iya. 2 kali lipat misalkan. Oh. Itu merupakan hal yang bagus sih buat Nanda ya, agar para wisatawan yang naik gunung itu nggak buang sampah sembarangan gitu. Nah, terus poin plusnya, misalkan nih di atas mereka kehilangan sampah mereka yang 10. Mereka kan jadi nyari tuh di atas sampah-sampah. Aduh, ada sampah nggak ya, ada sampah nggak ya? Nanti aku Ini juga. gerakan apa bersama-sama menjaga kebersihan ya. Betul, itu merupakan inovasi yang sangat menarik dan kalau diimplementasikan di pariwisata kita juga bisa sangat ini ya, sangat baik biar nggak ada sampah. Soalnya kan struggle-nya kita dalam menjaga lingkungan itu adalah kurangnya orang yang mau menjaga kelestarian dengan mengutin sampah gitu itu loh. Ini termasuk visi misi ya, mungkin ya salah satunya ya. Ini berarti nyambung ke pertanyaan dari Papa Roka. Jadi tadi ada pertanyaan untuk visi misi Mbak ke depan, Mbak lagi. Apa yang akan Mbak rubah ke pariwisata Kalsel? Tadi contohnya adalah mari bersama-sama untuk menjaga kebersihan di tempat pariwisata. Di antaranya tadi ada strategi apa soal sisa makanan, sampah-sampahnya dipungutin, ada denda segala macam. Itu bisa diimplementasikan dengan sederhana ya Mbak ya. Betul. Mbak lagi. Jadi latah. Sama aja ya. Sama aja. Tapi ada pertanyaan juga nih dari Madrim. Kak, nah mulai berubah Kak. Ada nggak sih tempat di Kalsel yang bukan tempat pariwisata katanya, tapi ada potensinya bisa dibuat pariwisata? Gimana nih? Ada nggak? Tempat yang bukan pariwisata? Bukan, memang bukan biasa dikunjungi sebagai tempat wisata nih, tetapi ini ada potensi nih. Mungkin kira-kira ada bayangan di mana atau apa? Kalau dari kakaknya ada nggak? Kayaknya yang tadi ya, tempat yang di Banjarmasin tadi ya, yang Tempo dulu. Itu kan bukan tempat wisata, tempat makan, minum. Tempat makan, ya. Tapi kalau mungkin itu dikemas lebih ini lagi bisa jadi tempat pariwisata bener-bener kan, kayak yang di Malioboro tadi kan ya. Betul. Kalau dari Nanda apa ya? Contohnya mungkin apa ya? Kalau dari kakak, Nanda agak bingung nih. Yang bukan tempat wisata, bukan, tapi berpotensi gitu. Mungkin kita bisa ambil Kampung Tangguh. Nah, coba ceritakan tentang Kampung Tangguh ya. Yeah. Dan rasanya soal kampung ini banyak di Banjarbaru, di Banjarmasin, Kampung Ketupat rasanya, ya kan? Iya. Itu bisa juga. Terus Kampung apa? Kampung Purun. Itu salah satu contoh ya. Terus Pasar Terapung, Lok Baintan. Selama ini kan, ini menurut saya nih ya, selama ini kan cuman ke sana belanja itu. Sebenarnya kalau diangkat dari sisi kampung si pelaku ibu-ibunya itu mungkin menarik juga. Iya, kalau Pasar Terapung Lok Baintan itu termasuk pariwisata ya? Termasuk pariwisata. Kampung penduduknya yang belum. Kampung penduduknya ya? Iya, belum itu. Mungkin itu nanti dicatat ya, nanti sampaikan. Oke. Tapi kalau bagi Nanda sih Kampung Tangguh ya? Kampung Tangguh itu di mana sih? Di Alalak. Alalak, Nah, jadi kebetulan banget Nanda waktu itu jalan-jalan ke Sungai Duyung, ngobrol-ngobrol sama ketua RT-nya, terus diajak jalan-jalan ke Kampung Tangguh yang ada di Alalak gitu loh. Nah, jadi di situ menarik banget karena selain kita bisa ngelihat uniknya pembuatan tangguh, kita juga bisa apa ya? Belajar gitu loh. Kita bisa belajar gimana sih susahnya bikin tangguh yang harganya itu cuma puluhan ribu. Jadi setahu Nanda tangguh itu harganya paling cuma 20.000 ya. Yeah. Tapi buatnya itu bisa 1-2 jam, tergantung skillnya ya. Kalau pemula kayak Nanda mungkin 4 jam baru selesai. Emang pernah nyoba? Pernah nyoba. Itu dianyam kan cara bikinnya atau gimana? Bukan dianyam sih, jadi itu banyak banget step-stepnya. Jadi ada beberapa alat, Nanda lupa nama-namanya apa. Terus nanti gimana ya? Jadi kita biasanya bikin cewek-cewek ya. Jadi ceweknya tuh duduknya apa namanya kayak kakinya di depan gitu, kakinya di depan. Terus nanti ada alat. Alatnya tuh kayak semacam ya, bukan pasung tapi semacam pasung gitu. Jadi itu yang buat nahan tangguhnya. Jadi tangguhnya di sini, ini alatnya terus ketahan gitu lah. Terus nanti ya udah kita bikin kayak gitu pakai alat-alatnya. Nah itu menurut Nanda menarik ya, karena unik orang-orang bisa lihat juga cara pembuatannya, dan tangguh itu menurut Nanda kritis punah. Kritis punah. Kenapa? Karena pas Nanda ngobrol sama pembuat tangguhnya,
sekarang tuh anak-anaknya si penjual tangguh itu nggak ada yang mau bikin. Oh, itu jadi upaya juga nanti ya, ini harus dijaga juga tentunya ya, Iya, Kampung Tangguh ya. Saya betul. malah baru denger loh, ketinggalan banget kan. Nggak apa-apa. Oh, Jadi sayangnya ah, jalannya gitu ya. ah, Kenapa mereka nggak mau bikin? Karena hmm, harga jualnya sangat murah. hmm. Gitu. Jadi ini jadi Ini PR kita termasuk bersama ya. dalam sektor apa pariwisata Iya, kerajinan ya, Grina. betul. Oh. Jadi ini jadi PR kita bersama juga sih, gimana sih caranya kita Hmm, melestarikan Tangguh ya. Ingat Tangguh itu juga merupakan ikonnya Kalimantan Selatan. hmm, Biasanya acil-acil atau paman yang naik hmm, kelontong itu pasti hmm, naik pasti pakai Tangguh gitu loh. hmm. Kalau Tangguh nggak ada, terus tergantikan sama yang lain.